Di alam liar, insting alami manusia adalah berkumpul untuk bertahan hidup. Namun apa jadinya jika para penyintas paling mandiri dipaksa bersandar pada orang asing? Selamat datang di Outlast. Di sini, taruhannya bukan sekadar hadiah, melainkan nyawa Anda sendiri. Aturan mutlaknya, Anda harus menjadi bagian dari tim, atau Anda mati kelaparan sendiri. 16 individu tangguh ini akan diuji oleh lingkungan paling tak kenal ampun di bumi, Alaska. Mereka harus menyerahkan kepercayaan kepada orang tak dikenal, menghadapi pengorbanan ego, dan menahan godaan untuk bermain kotor demi bertahan. Di tengah belantara tanpa ampun ini, tidak ada hukum yang melindungi Anda. Dalam kondisi putus asa, manusia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan saingannya. Satu-satunya jalan keluar hanyalah menyerah secara pribadi dan menembakkan suar penyelamat. Para serigala penyendiri ini datang dengan latar belakang keras, membawa insting mematikan ke medan pertempuran. Musim gugur di Alaska adalah ancaman nyata, suhu terjun bebas, dan predator besar berkeliaran mencari mangsa. Waktu mereka terbatas sebelum badai salju musim dingin menyapu bersih segalanya. Permainan bertahan hidup pamungkas ini dimulai dengan helikopter yang melempar peralatan vital ke tengah lapangan. Tanpa tempat berlindung atau makanan, mereka harus berlomba mengejar satu-satunya sumber harapan hidup. Menyeberangi rawa sedingin es, mereka saling mengukur kekuatan musuh di detik-detik pertama. Begitu peti dibongkar, realitas kejam dari misi ini diumumkan secara brutal. Tidak ada pemungutan suara empuk di sini. Anda harus hancur secara mental dan menembak suara Anda sendiri untuk bisa pulang. Syarat utamanya, mereka harus segera memecah diri ke dalam tim beranggotakan 4 orang untuk bisa memenangkan permainan ini. Kekacauan langsung pecah saat ego berbenturan dan keputusan hidup mati dibuat dalam hitungan detik. Terikat dengan orang yang salah di kondisi hipotermia adalah hukuman mati yang lambat. Keempat tim kini terbentuk. Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta bersiap menghadapi realitas kejam alam liar. Dengan sisa waktu kurang dari 1 jam sebelum matahari terbenam, suhu udara terus menurun menuju titik beku. Setiap tim dibekali kit dasar yang identik. Senjata pertama mereka melawan kematian, kapak, pisau, dan terpal tipis. Ada juga peralatan krusial lainnya, selimut, senter, busur panah, peralatan medis, pemantik, dan semprotan anti beruang. Dan tentu saja, pistol suar, tombol menyerah merah terang bagi mereka yang tak tahan lagi. Tim Alpha menyusup menembus hutan primer yang lebat dan basah, mencari titik strategis. Mereka kehabisan waktu. Malam turun dengan cepat di lingkungan, tak kenal ampun yang siap melahap siapa saja yang lengah. Di bawah 3 derajat Celcius, paparan angin dan hujan bisa membunuh manusia dewasa dalam hitungan jam. Panik mulai mengambil alih. Setiap langkah di atas lumut licin ini menguras kalori yang sangat berharga. Mereka akhirnya menemukan ruang terbuka, meski tanah yang lembab mengancam menyerap panas tubuh mereka. Dengan dahan menggantung di atas, mereka merancang taktik agar terpal bisa mengalirkan air hujan menjauh dari tubuh mereka. Namun, tekanan ekstrim mulai memicu gesekan antar karakter dominan yang belum saling percaya. Untuk melewati malam, ego harus disingkirkan. Ini bukan lagi permainan individu, melainkan kolaborasi mutlak. Di seberang lembah, 900 meter jauhnya, tim Bravo menghadapi teritori mereka sendiri. Bahaya sekecil Devil's Club, semak berduri tajam, bisa memicu infeksi mematikan di alam liar. Mereka menemukan posisi perlindungan yang lebih baik, namun tanpa kepemimpinan yang jelas, kekacauan mengintai. Berbeda dengan tim lain, Bravo bertindak cepat. Javier mengambil alih taktik menggunakan batang pohon tumbang. Membuang ego, Brian menawarkan tenaga kasarnya, mengakui bahwa kepandaian bertahan hidup adalah yang utama. Menggunakan parit alami dari 2 pohon tumbang, mereka membangun struktur penahan angin yang kokoh. Cabang cemara dan kayu basah ditumpuk cepat. Di sini, fungsi insulasi mengalahkan estetika tempat bernaung. Javier, yang seumur hidup beroperasi sendiri, kini harus mengkalibrasi instingnya untuk menyelamatkan nyawa timnya. Perintah selanjutnya adalah menemukan inti kayu bergetah. Bahan bakar vital ini adalah satu-satunya jaminan api di hutan basah. Kesalahan pemula adalah mengambil kayu apung basah. Mereka butuh dahan pohon bawah yang mati namun tegak. Menembus semak belukar yang basah kuyup, seorang anggota ditugaskan berburu kayu bakar, menguras sisa energinya. Setiap batang kering yang dibawa pulang adalah amunisi melawan hipotermia yang siap menyergap kapan saja. Terpal direntangkan di atas cekungan bumi, taktik perlindungan ekstrim untuk memenjarakan panas tubuh di tengah malam Alaska yang membekukan. Jill bersikeras agar mereka terus mencari tempat berlindung yang lebih baik, mengabaikan fakta bahwa tidak ada tempat ideal di hutan ini. Sikap keras kepala ini memicu debat antar anggota, membuang waktu berharga yang terus bergulir sebelum malam menelan mereka. Pada akhirnya, ketegangan memaksa mereka menyerah dan mengikat terpal darurat di lereng Bukit Curam. Struktur cekung dan menempel pada tebing ini dijamin akan menampung tumpahan air hujan langsung jika badai menerjang. Di sisi lain lembah, tim Charlie bergerak cepat menembus semak lebat untuk memburu lokasi kemah yang strategis.
Nick langsung mengambil alih komando, memproyeksikan kerangka penahan angin dengan mengikat terpal di antara dua pohon. Andrea dan Angie langsung bergerak merentangkan kanvas tersebut mengikuti garis yang diarahkan, berpacu dengan suhu yang menurun. Nick memotong ujung kayu basah untuk membuat pasak jangkar, memastikan alas tidur mereka tetap sekering mungkin. Seth dengan cepat merancang titik perapian yang akan dibentengi dinding batu, bertujuan memantulkan panas langsung ke dalam kemah. Nick memperluas pijakan struktur dengan menambah penyangga depan, memicu percikan perebutan dominasi yang masih terpendam. Andrea memecah ketegangan dengan terus meretas balok kayu raksasa, membuktikan staminanya tak bisa diremehkan oleh cuaca beku. Sementara itu, tim Delta merangsek lebih dalam ke area hutan cemara untuk memblokir hantaman angin dari arah pesisir. Menyadari area terbuka terlalu berisiko, mereka sepakat memilih kanopi pohon rapat sebagai benteng pertahanan terbaik malam itu. Don segera mencabut rumput rawa basah untuk dijadikan lapisan isolasi darurat penahan hawa dingin dari tanah berlumut. Paul menebang tiang pondasi utama dan menyeretnya ke pusat area, bersiap memancangkan struktur inti tempat berlindung mereka. Memanfaatkan serpihan tali payung terjun, Jordan dan rekannya mendirikan tiang palang dengan ikatan simpul ganda. Mereka mengerek penyangga miring dan membentangkan terpal menutupi kerangka, membentuk pertahanan kokoh menahan gempuran elemen alam. Menggunakan akar pinus fleksibel, Paul bahkan masih menyempatkan diri merakit jerat sederhana di jalur pergerakan mamalia kecil. Menjelang titik nol matahari terbenam, keempat tim akhirnya berhasil mendirikan benteng perlindungan pertama mereka. Namun rintangan paling krusial baru dimulai. Mereka harus bisa memaksa kayu yang basah kuyup ini untuk menyala. Waktu terus terkikis habis seiring temperatur beku yang merayap naik dan mengancam menghentikan aliran darah. Di kemah Alpha, serpihan lumut lembab terus menolak percikan dari batu api baja berulang kali. Begitu pula di kemah Bravo, bara kecil yang tercipta langsung tertelan oleh tingginya kadar kelembapan serat kayu. Rasa frustrasi merayapi tim Charlie ketika semua metode konvensional gagal memberikan mereka api yang sangat krusial. Mengandalkan insting bertahan, Angie membongkar kotak peralatan medis dan menarik keluar serat kapas kering murni. Taktik bertahan hidup ini langsung membuahkan hasil. Kapas tersebut menyala terang tersulut hantaman batu api pertamanya. Mereka segera menimbun bara itu dengan ranting kecil, mengipasnya perlahan agar nyala api tetap hidup. Tak lama berselang, tim Delta juga mengandalkan trik serupa untuk melahirkan perapian pertama di sudut wilayah mereka. Namun, saat kegelapan total jatuh, suhu udara di kemah Alpha merosot tajam menyentuh angka 33 derajat Fahrenheit. Gagal menyalakan api, mereka dibiarkan menggigil di bawah terpal tipis yang sama sekali tidak menahan hantaman angin beku. Tepat ketika batas fisik mulai diuji, hutan Alaska mengungkap bahaya paling mematikan yang bersembunyi dalam bayangan. Zonasi ini dikuasai oleh predator puncak coklat raksasa dan pergerakan mereka terekam jelas melintasi pepohonan lebat. Jordan terbangun tersentak mendengar suara derik ranting patah, menyadari seekor beruang bergerak mendekati posisi rentan mereka. Dengan tabung semprotan merica tergenggam siap tempur, ia menahan napas dalam kegelapan pekat mengantisipasi serangan. Cahaya fajar pada hari kedua menyingkap jejak kelelahan brutal yang harus ditanggung para petarung alam ini. Tim Alpha terjaga dari penderitaan malam penuh siksaan dingin, di mana mata mereka hampir tak bisa dipejamkan. Sama halnya dengan kubu Bravo, tidur melingkar di atas alas bergelombang basah membuat tubuh mereka kaku dan meronta. Rasa beku meresap hingga ke inti tulang belakang, memaksa mereka bertahan dalam penderitaan yang mempertaruhkan kewarasan. Bahkan tim Delta yang memiliki perapian, terbangun dengan sisa adrenalin setelah dipaksa bersiaga semalaman menghadapi teror predator. Meski tim Charlie sukses mengawal api, mereka bertahan hingga fajar, pukulan realitas baru segera menghajar mereka. Instalasi plastik penada hujan buatan mereka ternyata mengkhianati harapan dan gagal menjebak air segar sedikit pun. Semua genangan alami di sekitar daratan pesisir ini terisi air payau beracun yang akan menghancurkan sistem pencernaan mereka. Seth, dengan insting berburunya, mengidentifikasi lokasi tersebut sebagai zona yang menjanjikan untuk menemukan sumber buruan besar. Mereka langsung membedah peta topografi untuk melacak titik sungai air tawar yang bersilangan dengan wilayah perburuan darat. Pembagian tugas mulai terkalibrasi alami, di mana insting memimpin dan keahlian spesifik anggota diandalkan sepenuhnya untuk menghemat energi. Didorong ancaman dehidrasi fatal, mereka memulai penjelajahan menyusuri hamparan rumput rawa Alaska yang penuh jebakan alam liar. Bagi tim Charlie, pencarian air tawar berujung pada genangan statis yang berisiko tinggi. Mengabaikan protokol keselamatan, Andrea nekat meminum langsung air sungai yang belum direbus. Di alam liar, tindakan sembrono ini mengundang ancaman fatal dari parasit bakteri. Sementara itu, tim Alpha baru saja melewati malam pertama yang menyiksa tanpa perapian. Menyadari lokasi awal tidak layak huni, mereka bersiap untuk segera berpindah. Lee, sang veteran marinir, menyoroti pentingnya kepercayaan diri mutlak seorang pemimpin.
Jill lalu mengambil alih komando perpindahan, memicu pergeseran dinamika dalam kelompok. Mereka kemudian memindahkan perlengkapan dengan menyusuri hamparan garis pantai berlumpur. Di tengah jalan, pemandangan asap dari kamp lawan menjadi pukulan mental telak. Kelelahan fisik kini diperparah oleh tekanan psikologis dari ketertinggalan mereka. Namun, ketangguhan fisik mereka dibayar lunas dengan temuan aliran air terjun segar. Sumber air ini adalah garis hidup krusial yang langsung menyelamatkan tim dari dehidrasi. Sayangnya, lokasi kamp baru di lereng bukit ini terbukti curam dan sangat tidak ideal. Lee pun mulai memisahkan diri, menunjukkan celah keretakan awal dalam kesatuan tim. Di sisi lain, tim Bravo masih terjebak dalam kedinginan mencekam tanpa perapian. Rasa lapar memaksa sebagian anggota menyisir semak-semak demi segenggam buah beri liar. Javier dan tim mengeksplorasi perairan dangkal di pantai untuk mencari sumber protein. Mereka menemukan koloni kerang, namun ketiadaan api memunculkan resiko besar. Tanpa proses perebusan, segala hasil laut berpotensi kuat membawa toksin mematikan. Tim menolak tegas anjuran memakan kerang mentah untuk menghindari keracunan fatal. Keputusan ini memicu rasa frustrasi Javier terhadap minimnya pengalaman bertahan hidup timnya. Berbanding terbalik, tim Delta kini memimpin dengan perapian dan pasokan air matang. Dengan kebutuhan dasar terpenuhi, mereka dapat menyempurnakan struktur pelindung camp. Mereka juga segera membagi tugas untuk mulai berburu di area sekitar. Paul memanfaatkan keahliannya dengan mengatur jebakan jerat di jalur lintasan hewan. Temuan kotoran beruang segar menjadi peringatan keras akan bahaya predator puncak. Di area pantai terbuka, Joel dan Don berhasil memanen kerang laut. Kelimpahan protein berkualitas ini menjadi kemenangan besar bagi kelangsungan hidup mereka. Tangkapan tersebut langsung dibawa kembali ke kamp untuk direbus di atas perapian. Mereka menjadi tim pertama yang berhasil memulihkan tenaga dengan hidangan panas. Asupan energi ini meroketkan moral tim Delta di tengah kerasnya alam Alaska. Namun, awan tebal mulai turun membawa ancaman cuaca buruk yang berkepanjangan. Di Camp Charlie, konsekuensi meminum air mentah mulai memakan korban secara brutal. Tubuh Andrea menolak keras, memicu serangan muntah-muntah hebat tanpa henti. Penolakan tubuh terhadap segala asupan cairan adalah sinyal bahaya dehidrasi ekstrim. Kondisinya yang merosot drastis memaksanya terbaring lemah dan tak berdaya. Di Camp Bravo, absennya perapian nyaris mematahkan sisa semangat para anggota. Dalam keputusasaan yang mengiris, Javier mengambil inisiatif terakhir sebagai penggerak. Ia berpacu melawan waktu, membongkar batang basah demi serpihan kayu kering. Melalui keuletan tingkat tinggi, percikan api pertama akhirnya berhasil menyala. Keberhasilan krusial ini langsung menyelamatkan seluruh tim dari ancaman hipotermia mematikan. Kembali ke Camp Charlie, kondisi Andrea terbukti sudah melewati batas pemulihan mandiri. Menghadapi resiko kegagalan organ, ia menyadari tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Meski berat hati, Andrea akhirnya terpaksa mengakhiri perjalanannya di kompetisi ini. Perpisahannya memukul mental tim yang kini harus berjuang dengan formasi timpang. Kehilangan satu pilar kekuatan menjadi rintangan berat bagi sisa anggota tim Charlie. Mental yang runtuh akhirnya menelan korban. Nick menyaksikan evakuasi rekan setimnya, menyadari bahwa rasa putus asa menyebar layaknya penyakit mematikan. Tembakan suar di tengah kabut menegaskan bahwa alam tak menerima kelemahan. Satu keputusan fatal mengakhiri segalanya. Dampak evakuasi ini langsung menghantam sisa tim Charlie. Menjadi satu-satunya wanita, Angie memikul beban psikologis yang mengancam ketahanannya. Sinyal merah itu terpantau oleh camp lain. Pesannya tak bisa diabaikan. Satu kompetitor gugur, menyisakan 15 orang di arena. Bagi sebagian orang, ini adalah keuntungan taktis. Namun cuaca beku Alaska terus menggerogoti stamina dan meruntuhkan moral mereka secara perlahan. Baru di hari kedua, batas ketahanan goyah. Lingkungan brutal ini dirancang untuk menghancurkan mereka yang tak siap menderita. Di tengah keputusasaan, insting bertahan berubah menjadi agresi. Tanpa aturan baku, ancaman mematikan kini datang dari kelicikan sesama peserta. Frustrasi memicu konfrontasi terbuka saat suhu anjlok. Mereka ditekan untuk membuang empati demi mempertahankan posisi. Kepanikan pecah saat seseorang menyadari perlengkapannya dicuri. Taktik bertahan hidup kini berubah kotor, membuktikan sabotase adalah ancaman nyata. Memantau target dari kejauhan, tim lawan menyiapkan niat kejam. Di titik ini, belas kasihan mati, hanya predator brutal yang akan selamat.